Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor, yang saya banggakan Bapak Ibu dosen karyawan Universitas Muhammadiyah Metro, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah ya, saya mendapatkan amanah kembali untuk mengisi kajian duha yang kali ini terkait dengan tema peran wanita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam memandang wanita adalah makhluk yang mulia, memiliki peran strategis dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan wanita memiliki peran dalam peradaban. Tidak hanya peran secara domestik, namun wanita juga memiliki peran secara publik. Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Sebelum Islam datang, wanita dianggap rendah. Wanita tidak memiliki hak waris. Wanita tidak memiliki kemuliaan. Wanita selalu direndahkan, bahkan menjadi objek perdagangan di masa jahiliyah. Sebelum Islam datang, wanita dijadikan objek perdagangan, bahkan memiliki anak perempuan dianggap sebuah aib yang harus ditutup. Pada masa jahiliyah, sahabat Nabi Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam itu pun pernah mengubur putrinya hidup-hidup karena dianggap aib karena memiliki anak perempuannya. Karena saking dianggap aib, maka sampai dikubur hidup-hidup putrinya yang sudah berumur 2 tahun karena baru mengetahui kalau anaknya adalah perempuan, karena selama ini istrinya menutupi. Dan itu saat Sayyidina Umar sudah memeluk Islam, ketika sholat, saat salam selalu menitikkan air mata karena merasakan ada penyesalan yang luar biasa sudah mengkubur putrinya hidup-hidup. Islam datang juga saat kondisi masyarakat kala itu merendahkan kaum wanita. Kemudian Islam datang mengangkat derajat wanita. Wanita dimuliakan, wanita diberikan hak yang sama. Wanita menjadi pilar kehidupan di keluarga dan masyarakat. Dalam Islam ada beberapa peran yang dimiliki wanita. Yang pertama, peran wanita sebagai anak. Semua orang pernah
merasakan menjadi seorang anak kecil kemudian bertumbuh. Sampai saat ini pun di mata orang tua kita masih dianggap anak kecil. Setua apapun kita, kalau masih ada orang tua, maka anggapan orang tua adalah kita masih anak-anak. Nah, apa peran wanita sebagai anak? Yang pertama, tentu anak harus memiliki peran, yaitu birrul walidain. Saat kita memiliki peran menjadi anak, wanita harus memiliki tugas, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua selama itu pada hal kemaslahatan atau kebaikan. Bagaimana bakti kita, bagaimana kasih sayang kita kepada anak. Selanjutnya, peran wanita sebagai anak adalah mendoakan orang tua, baik orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu kita sebagai anak harus terus mendoakannya. Bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita, bagaimana cinta kasihnya, bagaimana pengorbanannya, itu kita bisa membalas dengan doa. Kalau suruh membalas dengan doa tidak ada habisnya, tentu akan kurang. Yang selanjutnya, peran wanita sebagai anak adalah menjaga nama baik keluarga. Itu tentu. Karena apapun yang kita lakukan, apalagi yang anak perempuan misalnya, apapun yang kita lakukan pasti itu nanti imbasnya anaknya siapa sih? Gadisnya sopo sih? Itu sudah pasti. Jadi kita memiliki peran menjaga nama baik keluarga. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah, dengan adab dan budi pekerti. Serta kita jadikan orang tua kita menjadi orang tua yang bangga terhadap kita sebagai anaknya. Selanjutnya, peran wanita sebagai anak itu juga tidak lepas meringankan beban keluarga. Yang di sini sebenarnya meringankan bukan berarti secara materi ya, tapi bagaimana wanita ketika menjadi seorang anak itu bisa membantu meringankan beban keluarga, ya, seperti pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal yang lain yang dapat meringankan beban keluarga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peran wanita sebagai anak itu kita bisa contoh Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, yang bagaimana Fatimah sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, menjaga kehormatan kepada orang tuanya, dan selalu menjadi qurrata a'yun bagi Rasulullah. Sayangnya Fatimah kepada orang tuanya, bahkan setelah Rasulullah wafat ternyata tidak lama Fatimah pun menyusul, karena ternyata itu adalah doa Fatimah sendiri. Yang selanjutnya, peran wanita yang tidak kalah penting adalah peran wanita sebagai istri. Ya, ketika sudah selesai masa kanak-kanak, tentu wanita memiliki peran sebagai istri. Wanita sebagai istri memiliki peran pendamping hidup. Pendamping hidup bagi pasangan, penyempurna ibadah bagi pasangan. Yang mana penyempurna ibadah di sini adalah bagaimana seorang wanita bisa mengajak kemaslahatan bersama pasangan. Nah, ketika kita sudah memiliki pasangan hidup, kalau orang Jawa itu bilangnya pasangan itu garwo ya, sigarane nyowo, belahan jiwa. Nah, di situ yang kita menjadi sandaran bagi
pasangan kita dan menjadi penyejuk pandangan juga untuk para pasangannya. Kemudian peran wanita sebagai istri itu sebagai penolong dalam kebaikan. Ya, istri tentu penolong. Karena doa istri itu yang akan melancarkan urusan suami. Kasih sayang istri yang membuat suaminya tenang. Itu yang disebut sebagai penolong dalam kebaikan. Penolong dalam mengingatkan untuk ibadah. Penolong dalam kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Peran istri selanjutnya adalah menjaga kehormatan pasangan dan hartanya. Wanita memiliki peran menjaga kehormatan pasangannya. Menjaga kehormatan di sini bagaimana? Ya, di antaranya tidak menceritakan keburukan pasangannya terhadap orang lain. Nah, itu salah satu peran yang harus dimiliki wanita. Menjaga kekurangan dari pasangannya, tidak mengumbar keburukan pada pasangannya. Itu yang Islam ajarkan. Kemudian juga memiliki peran mengurus rumah tangga dengan ihsan. Rumah tangga yang baik itu kuncinya pada wanita, istrinya juga. Apakah satunya tidak penting? Ya penting, cuman istri adalah penguat. Kita bisa mengambil contoh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana dia menjadi seorang istri yang setia dengan suaminya, penolong pada suaminya. Kemudian bagaimana ia menjadi sandaran bagi Rasulullah saat berdakwah. Kesulitan dakwah Rasulullah itu terasa diringankan oleh adanya Khadijah karena menjadi penolongnya, selalu mendoakannya, mendukungnya. Nah, itu yang terus dilakukan oleh Khadijah. Ada lagi yaitu Asma binti Abu Bakar. Dia seorang wanita istri dari Zubair. Ya, Asma itu istri dari Zubair, putri dari Abu Bakar, kakak dari Aisyah. Itu juga menjadi istri yang memiliki peran luar biasa. Dakwah suaminya dibantu, apapun yang menjadi sandaran suaminya selalu ia dengarkan dan memberikan solusi bagi apa yang menjadi kesusahan suaminya. Yang ketiga, peran istri selanjutnya adalah, peran wanita selanjutnya adalah sebagai ibu. Rasulullah sendiri pernah bersabda, al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum mengenal lembaga formal maupun non-formal, anak itu akan sekolah dulu kepada ibunya, belajar dulu kepada ibunya. Apapun yang diajarkan ibunya, anak pasti meniru, anak balita itu. Apa yang diucapkan ibunya juga ia meniru. Jika menjadi sekolah pertama, ibu adalah ternyata cerminan bagi anak-anaknya. Nah, kemudian peran ibu selanjutnya adalah sumber kasih sayang dan doa. Ya, kita mengetahui bahwasanya doa ibu adalah terijabah. Makanya sampai dilarang seorang ibu memberikan doa yang buruk kepada putra-putrinya. Semarah apapun, segreget apapun dengan putra-putrinya, hendaklah berikan ucapan dan doa yang baik. Nah, peran wanita sebagai ibu selanjutnya adalah pembentuk
generasi. Generasi itu pada ibu, generasi pertama. Bagaimana ibunya melahirkan generasi. Bagaimana seorang wanita mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya terdidik menjadi generasi robani, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Itu adalah, ya selain tugas ayah juga mereka tetap mengatakan itu adalah juga per ibu memiliki peran yang cukup penting. Jadi saat ini juga kita semua di sini rata-rata sudah banyak menjadi ibu. Kita adalah wanita yang memiliki peran melahirkan generasi ke depan. Kalau wanita sudah berhenti melahirkan, generasi pun akan terputus nanti. Jadi tugas wanita itu melahirkan generasi sepanjang hayat. Doanya yang menjadi sumber anak. Kasih sayangnya tiada pernah batas sepanjang masa. Nah, ternyata Islam juga memuliakan wanita dengan peran-peran yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ada juga yang selanjutnya, peran wanita pada bidang pendidikan. Wanita memiliki peran dalam pendidikan, seperti yang dicontohkan Sayyidah Aisyah, yang menjadi rujukan ilmu bagi seluruh wanita. Kalau contoh peran wanita sebagai ibu adalah, salah satunya adalah Siti Aminah, ibu dari Rasulullah, yang menjadi single mom, ya, yang sejak itu sudah menjadi ibu tunggal dan mendidik anaknya dengan kasih sayang dan doa yang tulus. Contoh lagi seorang ibu yang patut kita contoh adalah Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, yang mengajarkan ketauhidan pada putranya sampai akhirnya putranya rela untuk disembelih mengikhlaskan. Itu menanamkan ketauhidan dan kasih sayang yang luar biasa. Itu tidak terlepas dari peran ibu. Ada juga dari ibunya Anas bin Malik, yang putranya menjadi salah satu sahabat Nabi dan juga perawi hadis. Ibu Anas bin Malik juga seorang single mom yang mendidik anaknya agar terus belajar kepada Rasulullah, sampai banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Itu peran wanita sebagai seorang ibu. Dalam pendidikan luar juga luar biasa. Ummu Salamah juga seorang pengajar, istri Nabi. Jadi bagaimana wanita memiliki peran dalam menguatkan pendidikan, baik pendidikan formal, non formal ataupun informal, wanita memiliki peran yang kuat dalam pendidikan. Guru itu kan termasuk pahlawan tanpa jasa. Wanita juga memiliki peran di dalamnya dalam mendidik anak bangsa. Selanjutnya, peran wanita di bidang kesehatan ataupun sosial. Wanita tetap memiliki peran dalam bidang kesehatan. Yang menjadi contoh, pernah mendengar Rufaidah binti Sa'ad al-Islamiyah, yang dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Bagaimana Rufaidah memiliki jiwa sosial yang tinggi pada masa Nabi. Dia seorang aktivis sosial yang membantu para kaum muslimin yang terluka saat berperang. Saat perjuangan kaum muslimin, banyak kaum syuhada, kemudian banyak kaum muslimin yang terluka pada peperangan. Salah satu wanita yang memiliki jiwa sosial tinggi yaitu Rufaidah al-Islamiyah. Tidak memandang
dia wanita atau pria. Kala itu memiliki jiwa yang tinggi, sampai dalam sirah itu Rufaidah karena memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, membuat tenda-tenda di sekitar Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk misi kemanusiaannya, menyelamatkan para kaum muslimin yang sedang terluka parah. Bahkan banyak Rufaidah ini mendampingi para syuhada sampai bertemu dengan ajalnya. Itulah wanita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ada juga Al-Syifa, bidan pertama yang terkenal dalam Islam. Itu juga yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, membantu ummahatul muslimin, ibu-ibu dari para karangan sahabiyah kala itu, di mana ia terpanggil untuk menolong para ibu yang membutuhkannya. Dan yang tidak kalah penting, peran wanita dalam dunia dakwah. Dakwah ini bukan berarti harus di mimbar. Dakwah bukan berarti harus formal. Namun wanita juga memiliki jiwa dakwah, menyampaikan kebaikan kepada siapapun. Perjuangan dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar juga. Asma binti Abu Bakar adalah logistik dakwah perjalanan Rasulullah saat menyebarkan Islam. Bahkan Asma pula yang mengirimkan makanan kepada Rasulullah dan Abu Bakar saat di Gua Thur. Nah, itu perjuangan yang luar biasa, yang mana wanita juga memiliki peran yang penting. Makanya dalam kalam hikmah itu disebutkan al-mar'atu imadul bilad, seperti nama pesantrennya Ustaz. Wanita adalah tiang negara. Bahkan Marus Aisyah itu pun juga ada lirik yang menjadi tiang utama negara. Karena wanita memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pendidikan bisa, sosial, bahkan dakwah, bahkan tiang utama negara yang melahirkan generasi robani, generasi soleh dan solihah, itu pada peran wanita. Kemudian wanita dalam Islam juga sangat mulia karena wanita juga menjadi perhiasan. Seperti sabda Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'atu sholihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Nah, wanita solihah adalah yang memiliki peran-peran yang 5 peran yang tadi saya sebutkan. Perannya bagaimana sebagai seorang anak, perannya bagaimana ia menjadi peran sebagai seorang istri, peran wanita bagaimana ia menjadi seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, peran wanita di bidang sosial, peran wanita pada bidang dakwah. Banyak sekali peran wanita. Disitulah kemuliaan Islam. Apa kemuliaan wanita dalam Islam? Islam sangat memuliakan wanita. Jadi jangan pernah merasa kok saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini tidak seperti kawannya, saya itu kok seperti ini. Tidak. Dalam Islam wanita itu sangat mulia. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Ada satu hal yang mungkin laki-laki yang tidak bisa lakukan, yaitu melahirkan. Itu tidak bisa. Mengandung laki-laki tidak bisa. Menyusui laki-laki tidak bisa. Jadi ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh kaum wanita. Jadi untuk itu ibu-ibu, kita sebagai kaum wanita hendaklah kita memuliakan diri kita, karena Islam itu sudah memuliakan kita sejak lahirnya Islam. Dan untuk para bapak-bapak, muliakanlah wanita-wanitanya, ibunya, istrinya, saudara perempuannya, dan juga anak perempuannya. 8 pas ya. Jika ada yang ditanyakan.
Mbaknya. Baik, mungkin karena waktu terbatas, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan datangnya dari saya sendiri, karena saya hanyalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, yang tempatnya salah dan lupa, yang terus ingin mempelajari apa yang Allah berikan kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.